Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabatku semua. Ketemu lagi nih di hari Senin seperti biasa. Pukul 2 siang ada program Parlementaria, persembahan dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Rumah Disway. Apa kabar Sobatkom? Semoga tetap semangat ya. Biasanya kalau di awal pekan nih, sibuk banget biasanya dari pagi. Nah, nggak ada salahnya setelah jam istirahat nih, sambil mungkin mengerjakan pekerjaannya, nggak apa-apa ya. Sambil dengerin program Parlementaria, di mana seperti biasa kita menghadirkan anggota-anggota dewan yang terhormat di sini ya, sebagai rasa ingin tahu kita juga supaya bisa lebih dekat mengenal para anggota-anggota dewan yang merupakan perwakilan dari masyarakat terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saat ini saya nggak sendiri dong ya, tentunya sudah hadir juga bersama saya ini. Nah, ini spesial dari Kota Samarinda, yaitu anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda. Kita langsung sapa yuk. Ya, ini halo, assalamualaikum. Halo, Saya manggilnya Bu waalaikumsalam Damayanti apa warahmatullahi Mbak nih? Mbak apa Sembarang. Bu ya? Ibu karena sudah punya anak Oh iya. 4. Tapi Mbak biar lebih akrab gitu ya. Iya, ya, boleh. Gimana kabarnya nih Mbak Damai? Alhamdulillah sehat. Sehat Dan ya. insya Allah selalu semangat. Wih, apa nih aktivitas yang sibuk-sibuknya nih akhir-akhir ini? Biasa ya tahun ajaran baru. Oh. Karena kaitannya dengan kami, saya di Komisi 4. Oh iya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol nih Boleh. tentang tugas-tugas dari Komisi 4 itu sendiri ya. Nah, ini kalau boleh tahu Mbak Damai ini udah berapa lama sih berkecimpung di dunia politik nih sebagai politisi gitu? Sebenarnya kalau bilang berapa lama berkecimpung untuk di DPRD Kota Samarinda sendiri, saya ini adalah periode yang pertama. Oh. Mulai dari 2019 pemilu kemarin. Awal mulanya gimana sih? Bisa nggak diceritain gitu kan? Karena apa ya? Seorang ibu rumah tangga juga Iya, gitu ya, dan pastinya banyak dong pemikiran-pemikiran yang dimana kemudian Mbak Damai ini memutuskan untuk terjun ke dunia politisi gitu. Iya, sebenarnya begini ya cerita ya Mbak ya, story-nya awal Iya dong, mulanya. apa kita kan mau pengen tahu gitu. Sebenarnya dulu saya mulai kenal yang namanya politik itu kan sebenarnya sejak mahasiswa. Kenapa saya sampaikan sejak mahasiswa? Dari situ saya banyak belajar bahwasanya untuk mewujudkan suatu tujuan maka kita harus bersuara. Nah, mungkin dari mahasiswa itu saya mulai bersuara ya, demo-demo kecilan, ikut dengan teman-teman dengan kondisi real masyarakat yang pada saat itu memang butuh disuarakan. Mungkin dari situ ternyata semakin kesininya kok rasanya memang kita harus bersuara untuk mencapai sebuah tujuan. Apalagi berkaitan dengan masyarakat. Mungkin salah satunya itu ya dengan politik seperti itu. Berarti dari zaman sekolah juga ya? Zaman sekolah udah aktif juga? Belum. Kalau zaman sekolah dulu ya lebih anak sekolah ya? Anak ibu lah ya. Jadi pulang sekolah, pulang, pokoknya selesai pulang ke rumah seperti itu. Jadi sejak menginjak di bangku perkuliahan itu sudah baru mulai mengenal yang namanya berorganisasi. Wow, jadi pengalamannya dari kuliah gitu ya? Seperti itu. Kalau kemudian terjun ke partai politik, dimulai dari ini ya, teman hidup. Karena gitu. teman hidup terjunnya Iya. di dunia politik, akhirnya mau tidak mau kita juga ikut serta dan akhirnya ya sampai sekarang terikat. Tapi awalnya dibujuk sama suami dulu apa? Maksudnya keinginan sendiri? Awalnya keinginan sendiri, cuma kemudian sempat stop karena memang tidak ada izin dari suami. Stop, sudah murni jadi ibu rumah tangga. Namun sambil berjalannya waktu, akhirnya diberi kesempatan kembali, maka saya sebagai perempuan diberi kesempatan. Saya harus memberikan pembuktian bahwa perempuan itu mampu dan bisa. Oke, jadi itu awal mulanya ya, juga tertarik gitu. Nah, terus kemudian terjun ke dunia politisi seperti itu ya. Berarti gimana nih cara bagi waktunya untuk keluarga? Ya memang kalau kita membagi waktu keluarga itu kan tidak serta-merta, yang penting adalah kualitas. Saya pikir adalah kualitas. Kalau kita waktu bersama keluarga itu banyak tetapi tidak memiliki kualitas kan percuma saja. Jadi saya lebih menekankan pada kualitas waktu bersama keluarga. Tapi nggak repot tuh
Mbak? Alhamdulillah selama ini kalau saya berprinsip bahwa kalau kita menjalankan sesuatu dengan senang hati, dengan enjoy, maka insya Allah semua akan berjalan sebagaimana harapan kita. Anak-anak pernah protes nggak sih kalau misalnya ibu Ada kalanya protes, itu hal yang wajar dan normal. Namun ada momen-momen tersendiri yang memang tidak boleh saya lepas. Misalnya saat mereka tampil di sekolah, saya harus hadir. Di saat membagikan rapot, saya juga harus hadir seperti itu. Karena ya proses anak-anak tumbuh untuk dewasa itu kan tidak berulang-ulang, kan pasti berjalan terus. Nah, inilah yang kemudian saya manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi keberadaan saya sebagai ibu buat mereka, selalu hadir buat mereka itu ada. Jadi mereka tidak merasa kehilangan sosok seorang ibu gitu. Jadi pintar-pintar juga ya Mbak, harus bisa membagi waktu gitu. Nah, jadi kalau seperjalanan ini gitu, apa sih enaknya gitu jadi politisi ya? Ada kepuasan batin sih, kepuasan batin di saat masyarakat berkeluh kesah, kemudian kita memiliki link terhadap eksekutif, maka di saat kita mampu memberikan solusi kepada masyarakat, itu kan ada kepuasan tersendiri buat kita. Itu lebih kepada kepuasan pribadi diri ya. Nah, tapi sejauh ini di mana ibaratnya suka dukanya gitu ya. Kalau tadi kan kepuasan diri gitu, ada nggak beberapa hal yang lebih baik sukanya apa dukanya sih sebenarnya? Banyak sukanya juga banyak dukanya. Memang kalau apalagi menjelang tahun politik ini kan banyak sekali ya isu-isu yang pastinya lebih ke person kita. Nah, ini bagaimana kita ya memberi pemahaman ke anak-anak, apalagi kalau hal-hal itu sampai di telinga di anak-anak kita gitu. Nah, ini yang lebih ini sih tahun-tahun politiknya itu yang lebih lahir batin lah, pikiran, tenaga semua tercurahkan lah ya, seperti itu. Kemudian mungkin tadi waktu buat keluarga, makanya saya lebih berkomitmen bahwasanya bagaimana bukan banyaknya kita bertemu, tapi lebih pada kualitasnya itu. Nah, ini ngomong-ngomong Komisi 4 DPRD ya, ini pasti punya banyak sekali tugas-tugas. Ini apa aja sih tugasnya sebenarnya kalau di Dewan? Kalau Komisi 4 ini kan bagian Kesra, kesejahteraan masyarakat. Nah, ini memang kalau kita lihat kalau kesejahteraan masyarakat saya lebih senang gitu loh ya. Karena itu kaitannya sama kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat, kemudian keolahragaan. Ya ibarat kata Komisi 4 itu ya kalau kita sering julukin gitu ya? Kita sering julukin itu Komisi Air Mata. Keluh kesah masyarakat itu ya di Komisi 4. Dan nikmatnya kita bisa langsung menangkap apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat. Dan juga bisa langsung menjadi kayak ambil bagian gitu ya dari masyarakat. Langsung terjun langsung kan ibaratnya efek apa yang kita lakukan, kontribusi apa yang kita lakukan bisa mengena ke masyarakat. Tapi kalau ngomong-ngomong gitu, ada nggak sih momen-momen yang paling tersentuh gitu waktu ketemu dengan masyarakat? Pasti. Gimana nih? Saya dulu sempat pertama kali dilantik itu yang ada di pikiran saya itu mudah. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat itu bisa kita tampung dan bisa langsung kita langsung kita kerjakan gitu. Ternyata tidak seperti itu gitu loh. Ternyata setiap keluh kesah masyarakat itu ada yang namanya aspirasi masyarakat atau pokok-pokok pikiran masyarakat yang kita tampung, kemudian kita rangkum, kemudian harus menunggu musrembang, masuk ke musrembang, kemudian harus kita bahas dulu di anggaran APBD, dan itu pun bisa terakomodir 1 tahun berikutnya. Dan ini yang terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Kan masyarakat itu maunya hari ini mengeluhkan jalan berlobang misalnya nih ya, harus hari ini juga. Kan seperti itu, padahal ada poin-poin yang memang harus kita lewatin dalam prosesnya. Lagian kayak misalnya karena masyarakat kan cuma tahu bahwa ya udah anggota DPRD adalah wakil rakyat gitu ya. Harusnya yang langsung bisa gitu, padahal banyak proses yang harus dilalui seperti itu ya. Itu kalau soal masyarakat, tapi kalau misalnya keluarga sendiri tuh ada nggak sih langsung berkeluh kesah gitu? Ada. Apalagi kalau kita melihat pada saat ini kan penerimaan siswa baru, sistem zonasi, kita melihat proporsi sekolah yang ada di Kota Samarinda ini kan tidak merata. Zonasi ini yang menyebabkan kemudian timbul permasalahan.
image di masyarakat itu masih ada yang namanya sekolah unggulan, sekolah favorit, dan sekolah dengan kualitas yang minim. Nah, ini yang kemudian menyebabkan masyarakat dengan anak-anak yang memiliki kemampuan atau potensi yang baik, mereka merasa lebih layak untuk mendapatkan kualitas yang baik. Namun karena zonasi, akhirnya yaitu tadi terbentur zonasi, akhirnya ya mau nggak mau dia menerima sekolah yang di sekitaran lingkungan tinggalnya. Nah, ini juga salah satu yang sangat di-concern ya oleh Mbak Damai mengenai di dunia pendidikan yang dilakukan juga di Komisi 4 ini ya. Nah, terus bagaimana hal itu Mbak Damai melihatnya seperti itu? Kalau kita berbicara mengenai zonasi ini kan sebenarnya kalau zonasi itu kan kebijakan pusat. Kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali satu hal yang bisa kita lakukan yaitu kualitas dan kuantitas setiap sekolah yang ada di Kota Samarinda harus disamakan. Sehingga tidak ada istilah lagi sekolah unggulan, sekolah yang minim fasilitas. Saya lebih konsen seperti itu. Sehingga orang tua atau masyarakat lebih lega. Karena apa? Ya tadi itu, kalau di saat anak itu ditentukan oleh zonasi, kemudian keterbatasan sekolah, ternyata sekolah ini minim fasilitas, kan sayang potensi anak itu. Jadi kami bersama teman-teman juga yang lainnya di Komisi 4 sering menggaungkan untuk kualitas dari sebuah sekolah ini harus disamaratakan, sehingga tidak lagi ada istilah lagi yang seperti itu, kualitas atau sekolah pinggiran ataupun sekolah unggulan. Jadi sekarang emang gimana kenyataannya di lapangan itu? Iya, memang itu masih terjadi. Setiap tahun itu masih terjadi karena kalau kita melihat data kita ini SMP saja ya di Kota Samarinda itu ada sekitar 224. Itu SD-nya 224 sekolah dan itu persebarannya tidak merata. Misalnya kalau SMP, kalau kita lihat di Kota Samarinda proporsionalnya untuk Samarinda Ulu itu negeri banyak, Samarinda Ulu. Tapi kalau di Samarinda seberang itu SMP hanya 2. Begitu juga dengan Sungai Pinang yang kemudian kita mendorong pemerintah bagaimana pemerataan dari sekolah. Kalau kita melihat sekarang saat ini pemerintah Kota Samarinda membangun sekolah di daerah Cendana, kemudian dengan 8 rombongan belajar, namun belum bisa dimanfaatkan karena dekat dengan Pertamina, depo Pertamina. Nah, ini kan lagi-lagi kita melihat bahwasanya pemerintah Kota Samarinda dalam perencanaan itu tidak maksimal. Kenapa membangun sekolah di dekat depo Pertamina? Setelah dibangun baru dipikirkan, loh ini kok deket depo Pertamina. Ini kan artinya perencanaannya tidak matang. Iya, seharusnya memang harus dari awal. Sehingga kalau dari awal kan nggak perlu dibangun, namanya kan buang-buang anggaran. Sudah dibangun bagus, tinggal waktu pengoperasiannya baru mempertimbangkan, oh sekolah ini kok deket depo Pertamina, kan begitu. Ya, apalagi memang kalau sekolah dasar kita bisa katakan banyak sekali ya Mbak ya, dibandingkan nanti ketika melanjutkan jenjang berikutnya SMP lebih sedikit seperti itu. Iya, benar-benar. Kalau kita lihat data, maaf ya ini, nah kalau data SMP kita 97, negerinya 49, SD-nya 224, negerinya 163. SD dengan komposisi 163 negeri, terus kemudian SMP 49, kan kalau kita melihat ini kan tidak linier. Tidak linier. Sehingga ya itu tadi SMA, kalau kita melihat SMA, walaupun saya bukan di bidang SMA kan Pemprov Pemprov. Itu begitu juga kalau SMA, SMK itu cuma 18 dengan 22 sekolah. Jadi kemana sisanya yang harus ditampung? Walaupun mungkin ada yang sekolah di luar daerah tapi kan itu tinggal seberapa kan benar. Jumlahnya. Makanya ini lagi menjadi permasalahan kita bersama, harus ada jangan terlalu ego. Kalau saya sih jangan ego. Pemerintah Kota Samarinda nggak boleh ego. Kalau memang rasa butuh bantuan Pemprov, sampaikan. Karena ini bukan menyangkut Kota Samarinda, tetapi anak-anak kita. Itu sih, lebih kepada anak-anak kita. Bukan anak-anak Kota Samarinda, karena generasi yang ada di Kota Samarinda itu disadari atau tidak ya bagian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Itu untuk sarana prasarananya. Kalau untuk pendidikannya sendiri ini seperti apa nih kalau Mbak Damai melihatnya?
Eh, Kalau kita berbicara mengenai ini ya, kualitas guru ya, kualitas guru. Mohon maaf ya, kalau di SD dengan SMP Kota Samarinda sendiri aduh saya kalau ngomongin insentif guru mau sedih gitu, nah rasanya mau ya Allah miris banget gitu loh. Bener-bener. Insentif guru di Kota Samarinda itu per bulan cuma 700. Dibandingkan dengan guru-guru SMA. SMA itu sampai 3 juta per bulan. Dengan posisi sekolah yang sama, di lingkungan yang sama, Kota Samarinda, di saat guru-guru dihadapkan dengan guru-guru SMA dengan SMP, ini kan jauh banget, 700 dengan 3 juta. Sehingga yang kemudian ini menjadikan kesenjangan yang begitu luar biasa. Padahal yang dididik ya sama-sama anak kita gitu loh, anak-anak sekolah kita gitu kan. Jadi memang saya sering berharap sekali, yaitu tadi jangan ego. Ayo deh datang ke pemerintah provinsi, sampaikan perlu nih subsidi untuk guru-guru SD maupun SMP kita, subsidi dari walaupun memang kalau secara anggaran kita memang tidak mampu, PAD kita terbatas gitu loh. Nggak perlu ego, kalau saya sih datang ke Pemprov, sampaikan kita butuh subsidi untuk teman-teman guru kita agar ya insentifnya sama sehingga tidak ada kesenjangan. Saya yang khawatirkan adalah guru-guru SD dengan SMP berbondong-bondong mau ke ngajar SMA. Itu aja sih. Kalau kita kekurangan guru kan repot juga. Karena sebenarnya memang apalagi untuk tenaga pendidikan sekolah dasar ini lebih apa ya, kan karakter itu kan benar. Seharusnya memang harus lebih atau benar. sama rata lah dengan SMA. Benar, setuju saya, Ya, Mbak. nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Iya. Mbak Damai, setelah jeda berikut ini. Selamat semua tetap di Parlementaria. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sobatku, balik lagi di Parlementaria, program kerjasama Diskominfo Kaltim bekerjasama dengan Rumah Diswe. Nah, tadi sudah ngobrol-ngobrol juga di segmen pertama bersama Mbak Damayanti. Ini seru banget ya, apalagi ngomongin tentang dunia pendidikan. Nah, ini masih tentang pendidikan nih Mbak Damai. Iya. Tadi kan dikhawatirkan gitu ya, mengenai insentif ini nanti berbondong-bondong, nanti bisa pengen semuanya nih tenaga pengajar nih ke SMA akhirnya. Nah, apa sih mungkin ada masukan juga dari Mbak Damai, apa yang seharusnya tenaga pengajar dari yang SD dan juga SMP ini pahami dan juga lakukan seperti itu? Mari kita bersependapat dulu bahwasanya untuk mencapai kota pusat peradaban tidak hanya kotanya saja. Fasilitas kotanya wah, tapi bagaimana SDM-nya juga beradab. Nah, untuk mencapai SDM beradab itu, maka yang utama adalah pendidikan. Kuncinya adalah pendidikan. Dan kunci dari sebuah pendidikan yang baik itu sukses atau tidaknya selain keluarga, maksudnya, tapi juga bagaimana tenaga pendidiknya. Saya rasa jika memang nantinya ini menjadi kesepakatan bersama, maka mari ayo eksekutif, legislatif bersama-sama bagaimana kesejahteraan guru ini menjadi prioritas bersama. Tidak hanya keinginan guru, tetapi menjadi prioritas bersama untuk mencapai SDM yang unggul dan tangguh. Begitu Lebih ya? ke situ. Nah, ada nggak sih hal-hal yang dilakukan gitu dari Komisi 4 untuk bagaimana ibaratnya meredam amarah nih ya, mungkin ya bisa tekan seperti itu, atau dalam bentuk sosialisasi seperti ini dilakukan dari Komisi 4 mengenai pendidikan itu sendiri? Sebenarnya kalau saya lihat beberapa kali bertemu dengan guru-guru itu ya, mereka sebenarnya alhamdulillah lah ya udah sangat bersyukur dengan kondisi tersebut, sangat bersyukur. Ya memang lagi-lagi yang namanya menjadi guru itu kan pengabdian. Pengabdian itu tumbuh dan hadir dalam hati mereka gitu loh. Itu yang kemudian akhirnya menguatkan mereka bahwasanya mereka mengajar itu tidak hanya sekedar finansial, tetapi bagaimana mengajar itu membentuk anak-anak untuk masa depan. Lebih ke hati mereka sih, panggilan jiwa lah, seperti itu. Nah, seperti Mbak Damai juga panggilan jiwa ya menjadi politisi gitu. Insya Allah, amin, mudah-mudahan tetap amanah. Ya, nah selain sarana dan juga tenaga pengajar nih, ada hal lain nggak yang harus diperbaiki seperti itu di dunia pendidikan khususnya?
Saya rasa untuk sementara itu dulu ya, kualitas, kuantitas dari sekolah, kemudian distribusi sekolah juga harus rata di Kota Samarinda, kemudian SDM-nya, tenaga pengajarnya juga harus diperhatikan. Saya rasa itu sudah cukup ya, untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan kita nantinya. Saya rasa kan ini ada ada celotehan ungkapan dari Bapak Wali Kota bahwasanya beliau ingin membangun sekolah internasional. Ya saya senang karena itu hal yang kita impikan bersama. Namun di balik itu semua, saya sangat berharap sekali sebelum kita menuju ke sekolah internasional itu, alangkah baiknya kita perbaiki sekolah-sekolah yang ada dulu. Ya. Kita tingkatkan dulu kualitasnya, kita tingkatkan kuantitasnya, sehingga ada pemerataan yang baik. Karena kalau berbicara sekolah internasional itu kan pasti berkaitan dengan iuran yang akan diberikan oleh siswa tersebut. Yang jadi pertanyaan kemudian, sekolah internasional ini untuk siapa? Kan begitu. Padahal kalau kita melihat anak-anak kita butuh pendidikan yang memang layak untuk mereka dapatkan. Dan dengan pemerataan misalnya sarana prasarana seluruhnya, ini kan juga bisa membuat sekolah internasional juga dan lokal gitu ya. Nggak usah perlu ibaratnya sekolah internasional langsung, padahal kita juga bisa membuat internasional di dalam sekolah lokal itu ya. Nah, ini tentang pendidikan ya. Pastinya banyak sekali hal-hal yang juga dilakukan, tugas-tugas dari Komisi 4. Nah, selain pendidikan yang paling concern apa lagi nih? Kesehatan. Itu yang kesehatan ya, kesehatan BPJS. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah kan saat sekarang untuk Kota Samarinda sudah masuk UHC. Nah, itu artinya alhamdulillah masyarakat kalau tidak punya BPJS kemudian dia sakit bisa terlayani dengan BPJS-nya langsung bisa aktif gitu. Tapi kalau selama ini di antara yang beberapa hal yang dilakukan oleh Komisi 4 itu masyarakat lebih banyak mengeluhnya kemana sih gitu? Kalau pada saat ini musim tahun ajaran baru pastinya ya pendidikan seperti itu. Lebih ke situ sih, ke masyarakat itu lebih banyak ke situ. Pendidikan. Nah, kalau hal-hal maksudnya sosialisasi yang dilakukan Komisi 4 apa nih baru-baru ini? Ya alhamdulillah barusan saya bersama teman-teman Komisi 4, alhamdulillah saya diberi amanah ya membuat perda mengenai perlindungan anak. Nah, revisi perda tentang perlindungan anak. Alhamdulillah ini sudah tuntas. Tinggal masa harmonisasi, mudah-mudahan segera bisa diparipurnakan sehingga perda ini nantinya memang bisa dijalankan bersama. Dengan harapan apa ini untuk masyarakat tentunya? Lagi-lagi kembali ya, kalau kita berbicara tentang seperti apa wajah kota kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu berkaitan dengan anak-anak kita saat ini. Kalau kita melihat kondisi real di lapangan, ini adalah bentuk rasa kekhawatiran kita tentang anak-anak kita, tentang masa depan daerah kita gitu kan. Jadi makanya ini kita juga lagi membahas juga perda tentang ketahanan keluarga. Itu saling berkaitan sebenarnya ya, ketahanan keluarga. Kenapa? Kalau sebuah keluarga itu kuat, maka harapannya anak-anak kita di luar maupun di dalam juga akan kuat gitu loh. Sehingga walaupun ada masukan, godaan baik dalam internal atau eksternal dari sebuah itu keluarga, harapannya anak kita kalau keluarganya bagus maka anak-anak yang tumbuh juga bagus. Iya, karena pendidikan karakter dalam keluarga itu penting banget ya. Itu berpengaruh untuk kedepannya, bagaimana dia menghadapi lingkungan sosial. Seperti itu ya. Benar sekali. Luar biasa. Nah, kalau selain raperda tadi yang mengenai perlindungan anak dan apa yang Mbak Damai sendiri lakukan nih akhir-akhir ini? Sosialisasi tentang itu. Saya lebih banyak mensosialisasikan tentang itu. Kemudian saya sering sekali menyampaikan ke OPD-OPD terkait, tolong setiap pembangunan apapun itu maka rujukan kita adalah anak-anak. Kenapa menjadi rujukan anak-anak? Contoh sederhana, kita beberapa kali kejadian anak yang hanyut di dalam selokan. Ini kan udah 2 kali kejadian. Nah, kenapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Oh, ternyata mungkin perencanaan dalam pembuatan drainasenya tidak sesuai standar atau yang untuk jalan itu apa? Drainase. Drainase yang di atas itu
jalan kaki itu trotoar. Nah, trotoar itu tidak layak, tidak karena licin, itu kan tidak layak anak gitu loh. Jadi saya sangat berharap sekali apapun itu kegiatan dari eksekutif, kan pelaksana kan eksekutif, lembaga eksekutif. Tolong yang menjadi perhatian itu adalah anak-anak. Kalau anak-anak merasa nyaman, saya yakin dan percaya orang tua juga merasa tenang, kan seperti itu. Kalau drainasenya fokus kepada bagaimana drainase ini kalau dibangun, trotoarnya dibangun berdasarkan prinsip keamanan anak, mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi lagi. Ya, membangun suatu peradaban itu kan memang butuh proses seperti itu. Apalagi nanti berkaitan dengan jenjang yang lebih jauh lagi untuk IKN nih, anak-anak kan kita siapkan juga kan. Benar Mbak Cita. Nah, jadi kalau Mbak Damia sendiri melihat anak-anak sendiri ini di provinsi di Samarinda ini seperti apa sekarang? Ya itu tadi ya, agak sedikit miris dengan berita-berita yang ada kan gitu kan. Kebanyakan anak-anak kita ini sudah kayak kekerasan, bullying, kan seperti itu. Bullying itu seperti itu kan. Nah ini tadi makanya kami di DPRD Kota Samarinda yang ini dalam proses membuat perda ketahanan keluarga itu tadi karena bentuk kekhawatiran kami dan juga kegelisahan kami. Sekarang kalau kita lihat anak-anak kita ya mainnya nggak lagi main petak umpet atau kalau zaman kita kan asin naga gitu enggak, main tali gitu main tali itu enggak lagi, sudah mainnya di mall nongkrong kan seperti itu. Ya itu tadi ya kami hanya berusaha semaksimal mungkin dengan kewenangan dan tugas kami, yaitu tadi membuat peraturan. Ya mudah-mudahan peraturan ini tidak hanya sebuah lembaran-lembaran yang hanya dibuat begitu saja, kemudian selesai ditumpuk, tidak. Tetapi harapan kami bagaimana peraturan ini nantinya bisa disosialisasikan bahwa anak-anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarganya saja, atau di saat dia sekolah menjadi tanggung jawab sekolahnya saja, tetapi bagaimana anak-anak ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Memiliki tanggung jawab, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak ini. Ya, nah inilah yang memang Sobatkom yang pentingnya kita memiliki wakil rakyat seperti itu ya di anggota dewan. Karena dengan adanya wakil rakyat ini bisa menyuarakan seperti itu ya. Karena tidak mungkin semua suara masyarakat ya harus langsung kepada pemerintah seperti itu ya. Perlu anggota-anggota atau wakil-wakil rakyat seperti ini. Nah, ngomong-ngomong nih soal wakil rakyat, apa sih yang ingin diharapkan seperti itu ya dari wakil rakyat sendiri untuk pemerintah terhadap beberapa hal yang juga sudah dilakukan oleh Komisi 4 ini? Ya, kita ini kan, tugas kita ini di DPRD kan hanya 3 ya Mbak ya. Budgeting atau menganggarkan, kemudian kita punya fungsi pengawasan. Yang keempat, kita membuat peraturan. Apa yang kita jalankan ini ya semaksimal mungkin saya pribadi berusaha untuk melakukannya. Pelaksananya tetap eksekutif. Harapan saya apa yang sudah kita lakukan ini eksekutif, legislatif dan masyarakat bisa bekerja sama-sama. Saya yakin sekali bahwasanya eksekutif pun menginginkan Samarinda ini bagus gitu ya, mencapai tujuan visi misi Bapak Wali Kota yaitu sebagai pusat peradaban. Dan tentunya kerjasama yang baik itu insya Allah akan mewujudkan visi misi beliau. Wih, luar biasa. Terakhir nih Mbak Damai, apa hikmahnya sih jadi politisi? Ini kalau saya secara pribadi, ini ada hikmahnya adalah kepuasan ya Mbak ya. Di saat ada masyarakat terkendala dengan hal yang sepele saja, BPJS, kita bisa bantu mereka gitu loh. Dengan jalurnya begini-begini seperti itu. Anak-anak sekolah pun begitu. Artinya hikmah tersendiri dengan berpolitik ini saya pribadi menjadikan bahwasanya politik ini adalah bagian dari sarana ibadah saya. Itu kalau sudah berbicara tentang ibadah ini berarti memang ada suatu keikhlasan dalam hati gitu ya untuk bekerja masyarakat di mana memang ingin membangun dan juga mensejahterakan masyarakat itu sendiri ya. Ada hal lain yang ingin disampaikan gitu mumpung masih ada di sini nih ya. Yang disampaikan ataupun misalnya pesan-pesan untuk masyarakat juga di Kota Samarinda dan juga masukan-masukan lah untuk pemerintah Kota Samarinda sendiri. Apa ya Mbak ya? Saya bingung. Karena saking banyaknya nih jangan-jangan. Pada intinya saya sangat berharap sekali kepada masyarakat Kota Samarinda bahwasanya untuk membangun sebuah
pusat peradaban tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak eksekutif, namun bisa dilakukan secara bersama-sama. Mari jadikan Kota Samarinda adalah milik kita bersama. Mari kita jaga Kota Samarinda, mari kita rawat Kota Samarinda sehingga kita pun akan merasa nyaman. Wah, tinggal di Kota biasa. Samarinda. Terima kasih. Nanti tahun depan maju lagi? Insya Allah pindah dapil. Wow. Tapi insya Allah mengabdinya lebih luas. Ah. Karena insya Allah di 2024 saya diberi kepercayaan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan dapil Balikpapan. Wih, Masya Allah. Mudah-mudahan cita-citanya Amin, terwujud ya, amin, tercapai ya amin, Mbak Dama amin, ya. amin. Ibaratnya itu cita-cita mulia yang dari Mbak Dama sendiri ini untuk mensejahterakan dan juga menampung aspirasi masyarakat sehingga apa-apa yang dikeluhkan masyarakat ini juga bisa ibaratnya didengar seperti itu ya, dan bisa tentunya sekali lagi ini selain di Kota Samarinda membangun pusat peradaban dan untuk membangun Provinsi Kalimantan Timur tentunya ya. Terima kasih, sukses sekali lagi Mbak Dama. Terima kasih untuk kasih, bincang-bincangnya. Mbak Cita. Ya, semoga juga tadi juga harapan tentang dunia pendidikan ini juga semakin bisa merata seperti itu ya Sobatkom semua. Dan jangan kemana-mana, di episode selanjutnya tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan wakil-wakil rakyat lainnya. Dan tetap di Parlementaria Sobatkom ya, setiap hari Senin pukul 2 siang. Saya Nicita pamit undur diri dan segenap dari kru Parlementaria mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.